Hai gengs, back with Medinda. Di channel YouTube aku, kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Tapi kita cek dulu energi kamu dan dia seperti apa. Gimana kabar kalian? Kalau kabar aku ya udah gitu-gitu aja. Aku nggak mau kasih tahu kenapa aku beberapa bulan nggak bikin video karena terlalu beralasan kalau aku kasih tahu juga. Tapi yang jelas I'm fine, I'm good, I'm pretty good. Jadi ya udah. Dan ini tuh sangat-sangat effort banget bikin video. Dari mulai tripod aku yang hilang entah kemana, terus aku beli tripod lagi, ternyata tripodnya not really good ya, agak-agak tripodnya nggak kuat gitu loh karena aku belinya cap cip cup asal aja, aku pikir semua tripod sama. And then soal lampu juga begini begitu, akhirnya layout lampunya kayak gini. Ini sebenarnya nggak sengaja tapi jadi kayak gini, it's okay. Jadi kayak lampu yang baru, padahal ini lampunya lampu yang lama ya. Oke, kenapa jadi bahas lampu? Ya udah, ini sebenarnya aku agak lupa ya gimana aku bikin video ya. Tapi beberapa minggu kemarin aku kan buka video-video aku yang lama tuh ya, kayak gimana sih aku bikin video gitu, oh ternyata gini pertama cek energi dulu. So sorry guys, beberapa bulan bikin aku lupa sama segalanya dan denger gak sih kalian, baru aku mulai bikin video hujan turun dong. Gak masalah sebenarnya sama hujan, tapi aku takutnya kalian kedengeran atau enggak ya. Semoga sih kedengeran ya. Jadi itulah kenapa aku bilang sangat effort. And ini tuh jam hampir 10:30 malam. Jadi kalau kalian bilang aku males, enggak juga gitu loh. Kalau emang timingnya cocok, walaupun malam tetap aku bikin. Ya udah, itu dia intro dan kangen-kangenannya. Boleh kalian komen everything, tapi yang positif terserah. Kalian mau shock, kaget, nanya kabar atau bilang kangen sama aku di kolom komen terserah ya. Tapi yang positif, kalau yang negatif aku langsung blok. 2026 aku tidak akan membiarkan rumahku kotor dengan haters. Cialah. Oke, kita mulai. Energi kamu saat ini kita cek dulu ya. Energi kamu saat ini. Ternyata beberapa kalian kayaknya ada ngerasa apa ya? Sakit hatinya ada, malesnya juga ada. Terus kayak nggak mau nunjukin nggak peduli ke seseorang juga ada saat ini. Ada masalah dengan seseorang atau mungkin dengan dia gitu ya, tapi masalahnya itu belum beres. Tapi di proses ini kalian juga lagi introspeksi ya. Kalian itu introspeksi tapi kayak lagi mancing orang biar care, perhatian atau apa ya. Nah itu dia. Di sisi lain ada juga masalah keuangan ya. Kenapa ya kamu ngerasa keuangan kamu tuh di ujung tanduk ya guys ya? Kenapa ya? Shopping mulu kamu sayang. Atau gara-gara masalah keuangan ini jadi kamu bodo amat juga sama urusan percintaan, bisa ya? Ini lagi kayak menahan beban, tapi ada sesuatu di dalam diri kamu yang lagi kamu pengen rubah ya. And then sebenarnya kamu ngerasa cocok dengan dia, tapi ternyata dia bikin pusing kepala. Kok gitu ya? Iya nih, bikin pusing kepala ternyata. Entah kamu yang mau datang ke dia atau dia yang mau datang ke kamu, atau sebenarnya salah satunya udah datang, udah hadir atau muncul, tapi entah kenapa belum terlalu banyak pembicaraan yang jelas gitu, baru kayak datang mungkin
sekedar chat apa atau ngobrol apa, tapi nggak terlalu menanggapi dengan baik ya. Lagi-lagi yang tadi aku bilang mungkin agak-agak males ya, atau kayak basi deh lo. Oke, sekarang energi dia ke kamu. Ini ada komunikasi yang terputus. By the way, dia tuh sebenarnya kayak ingin mengungkapkan apa aja isi hatinya ke kamu. Kamu udah tahu sih isi hatinya sebenarnya di sini. Dan dia tuh merasa ada perubahan yang berarti di hubungan kamu sama dia saat ini. Sama dia juga sebenarnya agak-agak males nih ke kamu nih. Jadi gimana nih kamu sama dia males? Mau dibawa kemana hubungannya kalau sama-sama males ya? Bingung juga nih aku. Dia ngerasa ada sesuatu yang berkembang atau perasaannya sebenarnya masih besar ke kamu ya, tapi terlanjur hubungannya tuh udah nggak baik. Jadi dia kayak udah malas juga jadinya nih ya. Di sisi lain dia juga sibuk banget ternyata. Jadi gimana ya? Dia bingung ya antara mikirin pekerjaannya atau mikirin hubungannya sama kamu. Ini terlihat dia yang kayak nggak mau diatur, dia kayak masih mau bebas begini begitu, dan dia juga kayak kadang ya sengaja mengontrol perkataannya ke kamu, dan dia tipe yang cari aman untuk saat ini ya. Dia ngerasa dijudge sama kamu, sebenarnya dia juga bisa ya membela diri atau nimpalin perkataan kamu, tapi kadang dia tahu kapan dia harus bicara, kapan harus diam. And the last one is dia galau. Ya, tahu-tahu dia galau. Ya, ini dia galau sebenarnya di sini ya. Kita cek penjelasannya apa, bagaimana perasaan dia ke kamu. Gimana hari-hari, bulan-bulan tanpa aku di hidup kalian? Apakah segalau itu atau biasa aja? Kemarin tuh ya minggu ini kan weekend ya. Awal minggu ini which is itu Senin ya, anggaplah Senin ya, aku mau bikin video, tiba-tiba ada yang daftar itu guys, private kelas tarot. Ada murid aku, jadinya ya udahlah aku ajarin dulu lah, buka kelas dulu, open, daripada aku pending kan gak enak juga kan, kerjaan ini pending, yang penting beresin dia dulu baru deh aku bikin video deh. Ya gitu guys, yang aku bilang effort ada aja emang. Sampai admin aku bilang alasan mulu, nggak ada alasan. Aku udah mau bikin video 2 minggu kemarin, tiba-tiba aku cek tripod aku nggak ada. Ya gimana kalau nggak ada tripod, masa aku pegangin gitu kan? Nggak mungkin juga kan, recordnya aku pegangin. Gitulah guys, namanya hidup ya. Kadang di atas banget ya, nggak ada sedih-sedihnya, nggak boleh. Oke, gimana perasaan dia ya? Dia tuh kepikiran kamu banget sih sebenarnya nih guys, tapi dia tuh kayak sok cool, terutama kalau dia maskulin, dia tuh sok cool banget, entah dia gengsi atau dia kayak ya udah deh aku diem aja deh daripada serba salah gitu kan, wanita selalu benar. Atau kayak ya udah aku pusing banget sama dia, aku diem dulu deh daripada ya nanti kamu juga ngejudge dia kemana-mana macam-macam gitu ya. Tapi kan dia mikirin kamu, kan dia diem tapi dia tetap kepoin kamu guys, entah kamu tahu atau enggak, dia tuh kepoin kamu. Tapi di sini juga aku ngerasa dia melindungi dirinya ya. Aku nggak tahu nih melindungi diri yang defensif kayak dia takut terluka atau dia takut disalahin, dijudging sama kamu, atau ya dia maju mundur tarik ulur gitu supaya kesannya apa ya, intinya dia kayak defensif ya di sini ya. Apakah kalian merasa seseorang yang kayak perlahan atau sedikit demi sedikit seperti menjauh? Orang ini kayak membebaskan dirinya ya dari ikatan kamu. Mungkin dia mencoba untuk detachment ya, tapi dia juga ada rasa takut ya kayaknya buat menghadapi kamu. Menghadapi kalau kalian LDR berarti takut buat komunikasi, nanggepin kamu, merespon kamu, atau meresponnya terlihat seperti pelan, slow respon gitu ya. Ini kalian sebenarnya masih dekat, ada yang masih dekat, tapi kayak dia nih ngerasa gue harus ambil keputusan ya, make decision kayaknya, mau ngapain ya.
iya, bisa dibilang kamu sama dia ada sesuatunya itu adalah masalah, bisa dibilang masalah. Sebenarnya orang ini galau sih, masalah kamu sama dia ini galau, tapi ini kan aku bilang dia kayak ngambil keputusan ya, it means kayak ada sesuatu yang gantung, dan gantung tuh kayak gak jelas ini hubungannya udah selesai atau belum, atau udah ada keputusan atau belum, solusinya apa gitu, belum terlalu jelas ya. Yang jelas statusnya juga nggak jelas ya. Tapi yang aku lihat jelas di sini adalah orang ini kayak defensif. Ini aku tutup ya karena gambarnya sih sebenarnya kayak cowok nggak pakai baju aja sih guys. Cuma aku takut ya nanti kena ini lagi ya, teguran dari YouTube ini. Nah, ini yang terlihat jelas adalah dia defensif. Tapi ketika kamu chat dia atau ketika kamu telepon ya atau kamu menghubungi dia masih merespon, tapi sedikit. Responnya ini berbeda dari respon dia sebelumnya ya. Dari responnya dia ke kamu sebelumnya. Misal sebelumnya tuh intens banget, dia fast respon, sekarang tuh kayak agak bisa kehitung jari atau kayak lama banget nih responnya, seolah-olah sibuk banget, padahal sibuk aja, bukan sibuk banget ya. Sebenarnya apa ya, tentang kamu ya, misalnya kamu udah putus, sisa-sisa perasaan, sisa-sisa kenangan itu masih ada sih, masih terbayang-bayang dan terukir jelas ya di hati dia tentang kamu. Tapi entah gimana aku ngerasa orang ini kayak nggak bisa berbuat apa-apa ya, tapi di dalam hatinya tuh kayak teriak, kesel, marah, emosi, atau bingung juga. Misalnya kamu ngediemin dia, dan dia kan bingung harus gimana gitu. Sedangkan ini rasanya tuh kita kayak ada masalah gitu ya. Kamu aja sama dia. Bagaimana perasaan dia? Dia nih kepoin kamu nih, mungkin dari sosial media. Kalau kamu punya sosial media banyak, nah itu semuanya dikepoin. TikTok lah, misal YouTube lah, Instagram, lagi. Ya semua itulah ya guys ya. Enggak lah ya, enggak ada YouTube lah ya. Kecuali aku yang punya YouTube. Jarang ya punya YouTube, mungkin nggak aktif lah ya, nggak dibuat konten YouTube-nya. Oke. Perasaan dia ke kamu ya, tadi kan aku udah bilang dia kepoin kamu mungkin dari beberapa sosial media kamu, terus dia kayak ada beberapa mereka yang menunggu jawaban kamu. Jawaban misalnya gini, dia chat kamu ya, misalnya marah atau apa, nah entah kamu balas atau enggak, entah kamu balas tapi balasan kamu itu nggak terlalu jelas. Misalnya balasan kamu itu nggak menunjukkan jawaban atau bukan, atau balasan respon kamu itu ngegantung, dia nggak ngerti maksudnya tuh apa gitu, atau memang sengaja kayak entah kamu sengaja balasnya nggak jelas atau kamu balas tapi kamu tuh bingung juga harus merespon apa. Jadi yang kamu balas ya kamu respon itu bukan jawaban. Seperti itu ya. Aku nggak tahu dia setampan apa, secantik apa, tapi yang jelas sebenarnya bisa dibilang dia tuh menarik, dan dari efek menariknya itu sebenarnya adalah mungkin yang dekat sama dia, deketin dia, atau suka sama dia gitu. Tapi aku nggak tahu ini dia sebenarnya masih into you ke kamu banget atau sebenarnya sambil lirik-lirik yang lain. Tapi kalau dia misalnya lirik-lirik yang lain, aku ngerasanya kayak semuanya itu di mata dia sama aja. Levelnya tuh sama aja, biasa-biasa aja ya. Tapi aku nggak tahu level kamu di mata dia seperti apa, luar biasa atau belum. Karena yang aku lihat di sini levelnya orang-orang itu di mata dia, jadi biasa-biasa aja yang lainnya. Tapi kalau dia tipe yang kecentilan ya kan, keganjenan, bisa juga
dia lirik-lirik yang lain, tapi dia masih tahu batasan-batasan. Misal kamu masih status sama dia nih, lirik-lirik aja gitu ya, tapi dia nggak berani untuk yang lebih gitu ya, menanggapi atau merespon atau sampai ketemu, itu belum seberani itu. Dia tahu batasannya, tapi kayak gue juga butuh hiburan nih. Mungkin dia ya centil-centilan atau sekadar balas chat lawan jenis yang lain gitu, karena entah dianya yang kecentilan atau lawan jenisnya yang kecentilan, nggak tahu ya. Coba langsung tanya ke dia aja. Kalau kamu masa lalunya dia, sebenarnya dia masih suka sedihin kamu, menyesali atau masih suka galauin kamu, sekalipun kamu masa lalunya sebenarnya ada ya orang-orang lah ya di sekitar dia yang mencoba menarik perhatian dia, menggoda dia gitu ya, tapi dia nggak terlalu menggubris, mungkin karena dia masih galauin masa lalunya, yaitu kamu. Kalau kamu masa lalunya ya, bisa juga yang masa lalu ini dia masih menunggu. Kalau susah banget sih ngomongnya. Kalau kamu masa lalunya, bisa aja dia masih menunggu kamu ya. Dia sadar sih ada orang baru atau siapalah yang menarik perhatian dia gitu ya, caper-caper, tapi dia kayak ada hati yang mengganjal di sini ke seseorangnya itu mungkin kamu ya. Dia tahu nih, kadang ya beberapa kali kalian debat argumen yang menyebabkan menurut dia ini hubungannya nggak ini nih toxic gitu ya, atau kamu red flag nih, atau dia dia sadar tanda-tanda red flag di hubungan kalian, tapi dia tuh udah terlanjur terikat sama kamu. Itu yang dia bingung harus bagaimana menilai hubungan kamu sama dia ini ya, red flag tapi udah kecintaan gitu. Ya, dan ini tuh kan ada kartu The Lovers. Kamu sama dia tuh kayak tak terpisahkan. Dua-duanya mungkin juga sama-sama nggak mau pisah. Ya, walaupun ada masalah, akhirnya jatuhnya cuma diam-diaman. Kenapa? Karena mungkin dua-duanya masih tetap pengen bareng-bareng, tapi sadar kamu red flag, dia red flag. Ya udah, ngaku aja deh. Pasti kalian ngomong bukan aku ya yang red flag. Ya terus siapa, masa aku sih? Ya, kalau dia maskulin, dia tuh ya kayaknya energinya tuh kayak lagi pengen diperhatiin sebenarnya, pengen disayang-sayang, tapi nggak tahu deh kamu sadar atau enggak. Tapi kenyataannya malah kalian ribut, kalian konflik, berantem gitu ya. Kalau yang femininnya tuh energinya lagi cuek sih, aku lihat. Femininnya energinya cuek, tapi kadang kayak masih pengen kasih perhatian, cuma males untuk banyak ngomong, tapi sebenarnya oke aja, care gitu, mau kasih perhatian oke aja sebenarnya di sini. Dan di sini ada dari mereka yang sakit hati, kesel, malah bahkan sedih banget nih. Kenapa ya? Kamu menyakitinya, atau kalian pernah berargumentasi, debat-debat kecil, dan dia merasa sakit hati. Atau kamu ngomong yang aneh-aneh, menyebalkan, kamu emosi pada saat itu, terus kayak hilaf, out of control gitu ya, ngomong apa gitu ke dia. Jadi menyakiti hatinya nih tanpa kamu sadari. Kadang kita nggak sadar sih kalau nyakitin seseorang. Ya enggak? Ya, apakah kamu sadar sebenarnya sudah menyakiti dia, tapi kamu ngerasa, itu kan biasa aja loh, gitu. Ya, begitulah. Kadang yang menyakiti malah merasa tersakiti. Kadang yang tersakiti juga menyakiti. Jadi, play victim jatuhnya. Manipulatif ya. Kadang orang tuh lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain daripada melihat ke dalam dirinya sendiri ya. Sebenarnya ketika dia bersama kamu sih happy, senang, tapi ada tapinya nih guys, dia suka menyembunyikan hal-hal yang bikin dia emosi, kesel, marah.
anggap gini, kamu ngerasa kayak oh nggak ada masalah selama ini, sebenarnya ada, dia tahu kamu ada red flag-nya ya misalnya, tapi dia pendam, dia nggak ungkapin gitu, atau mungkin dia mau lihat kamu berubah atau enggak, dia melihat kayak ini emang kamunya nih sifatnya begini nih gitu ya, dia pendam aja hal itu. Cuma ya mungkin ada satu waktu dimana nanti dia akan mengutarakan semuanya, kalau kamu nih begini, dan kamu baru sadar ternyata ada hal yang dia nggak suka dari kamu. Jadi bisa dibilang sebenarnya dia happy ya, tapi happy-nya tuh luar-luarnya aja terlihatnya, di dalamnya sebenarnya dia suka memendam sesuatu gitu ya. Oke. Nah sekarang perasaan dia ke kamu, beberapa kalian mungkin berusaha untuk baik-baikin dia, atau tanya kabar dia, atau spam chat dia, kamu kenapa, lalalala, tapi dia kayak cuek aja. Dia cuek, dia di sini kayak ngerasa gue harus apa nih, gue harus action apa, harus ngomong apa. Mungkin dia kayak udah muak. Kenapa muak? Karena aku lihat di sini kayak dia diam aja ya. Tapi bisa juga vice versa, dia yang baik-baikin kamu, cari kamu, spam chat, tapi kamu yang kayak menutup diri dari dia, kamu kayak nggak mau dengar apapun omongan dia. Ya mungkin kamunya udah muak. Jadi siapa nih, kamu atau dia yang sudah muak di sini? Beberapa mereka ini kayak ingin kayak ingin membuka lembaran hidup yang baru, something new. Entah new-nya itu dirinya sendiri ya, new me, new year gitu ya. Walaupun udah bulan Maret masih new year aja ya. Tapi di sini aku ngeliat dari mereka yang kayak ngerasa ini perjalanan hidup yang baru. Kalau misalnya kalian putus udah selesai, bisa aja deh kayak ya udah ini udah selesai, udah berakhir hubungannya sama kamu, dia pengen new life, anggaplah new life ya. Jadi kayak ada hal baru yang mau dia mulai, tapi hal barunya ini bukan berarti hubungan baru ya. Jadi tidak usah sedih, tidak usah resah, gundah gulana. Walaupun sebenarnya ada guys, orang-orang ya siapa yang menggoda dia, yang caper-caper gitu, tapi dia fokusnya nggak ke situ. Aku lihat ya, fokusnya new life ini sih. Nah di sini dia merasa kalau kamu yang ninggalin dia tuh sebenarnya ada sedihnya juga sih. Kayak ya salah satunya pergi, ninggalin secuek itu, padahal dulu sedekat itu ya. Sekarang jadi asing. Tapi bisa juga ya mungkin dia yang pergi dan dia tahu kalau kamu sedih, kalau kamu masih mengharapkan dia atau kamu menunggu dia. Ya. Bisa dibilang sebenarnya kalian sedekat itu. Mungkin ada dari kalian yang ingin merencanakan traveling bareng, atau kayak entah kapan nih kayak dia mau ketemu kamu atau kamu yang mau nyamperin dia. Beberapa mungkin kalian LDR ya, mungkin ada ya plan-plan basa-basi busuk itu yang kayak nanti kita ketemuan ya bla 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 gitu ya. Ya tapi nggak tahu ini jadi ketemu atau enggak guys sebenarnya, karena aku ngerasa kalian udah terlanjur renggang dan jaga jarak. Jaga jaraknya bukan kamu yang jaga jarak atau dia yang jaga jarak, tapi apa ya, sengaja atau nggak sengaja ya tiba-tiba ya udah berjarak gitu aja kamu sama dia ya. Sebenarnya hubungan ini ada red flag-nya sih. Misalnya dia sadar nih ada red flag di sini, entah kamu atau dia lah ya yang red flag. Aku juga nggak mau ngejudge di sini, aku bukan siapa-siapa ya kan. Nah dia sadar atau kamu sadar ada red flag-nya di sini. Ini terbayang-bayang loh bagian red flag-nya. Kamu atau dia yang terbayang-bayang. Berarti kalian tuh sadar ada hal red flag di sini. Itu yang membuat kayak dia kadang defensif, agak-agak maju mundur tarik ulur ke kamu, atau kamunya juga kayak gitu. Kepikiran terus hal ini gimana ya gitu. Misalnya apa ya red flag-nya? Kalau cewek lihat cowok red flag tuh misalnya apa ya? Contoh cewek ngerasa cowoknya ini red flag kayak apa ya, suka follow ini mungkin ya, suka follow akun-akun cewek gitu ya, itu contoh aja ya. Nah
Jadi kamu sadar dia red flag kayak gitu. Nah kamu tuh kayak kepikiran terus, ini dia setia nggak sih, dia setia nggak sih, kayak gitu. Kamu kebayang-bayang hal itu. Dia pun begitu. Bisa juga dia sadar kamu red flag, misalnya kamu posesif, dia kebayang terus. Setiap dia pergi kayak dia nggak tenang, nggak nyaman, bla bla bla, dicariin sama kamu gitu. Dia kepikiran gitu, kamu kok red flag banget gitu. Padahal sama-sama mau, sama-sama cinta misalnya. Nah itu. Jadi salah satu atau keduanya tuh sadar ada hal-hal red flag di sini ya. Dan ini kan temanya bagaimana perasaan dia ke kamu. Di sini dia ngerasa kamu sama dia tuh udah sedekat itu. Dari yang awalnya biasa-biasa aja, makin lama makin berkembang hubungannya, mungkin perasaannya juga makin lama makin besar, bertumbuh gitu ya. Kadang ada hal-hal yang bikin sakit hati tapi kayak denial, udahlah nggak apa-apa gitu. Atau ada hal-hal yang bikin emosi, marah, tapi kayak oke lah, maafin aja. Karena beberapa tuh ya bisa kayak denial, padahal itu tanda-tanda gitu ya. Nah di sini dia ngerasakan udah deket sama kamu ya. Apa ya? Dia ngerasa dia tuh udah cukup effort di sini. Makanya hubungannya tuh kayak berkembang, bertumbuh, kayak makin besar lah ya, ada kemajuan. Tapi ada sisi sedihnya juga. Nah sedih-sedih ini aku ngerasa kayak dia kepikiran buat mengakhiri hubungannya atau menyudahi hubungannya sama kamu. Ya, karena aku lihat di sini ada kesedihan. Jadi kadang mungkin gini ya, ini hubungan masih berjalan, dia effort, tapi dia juga sedih nih sambil jalanin hari-harinya nih ada kesedihan. Entah hari-hari itu kalian suka duet, suka ribut, atau ya memang ada hal-hal di dalam hatinya dia yang dia pendam. Dia tahu misalnya aduh kita nggak bisa bersama nih, dia tahu nih hal apa yang bisa nggak bikin kalian nggak bersama, tapi dia nggak ungkapin ke kamu. Nah akhirnya dia yang merasakan kesedihan itu sendiri tanpa kamu tahu kalau dia sebenarnya selama ini tuh sedih. Bukan berarti kamu yang nyakitin dia, tapi dia tahu ada hal-hal yang ternyata kalian nggak bisa bersama gitu ya. Kalau kalian merasakan itu pasti relate, pasti kalian paham maksudnya. Tapi kalau kalian nggak ngerasain, pasti kayak apa sih maksudnya nih si Raisa ngomong apa sih gitu ya. Nah perasaan dia kepadamu dari segala macam bla 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 and bla ya, this and that ya, here and there yang dia rasain di hubungan ini, akhirnya dia ini lagi timbullah pertanyaan, apakah aku harus mempertahankan hubungan ini di atas sakit-sakit kecil yang aku rasakan, luka-luka kecil, di atas hal-hal red flag atau hal-hal yang aku sadar banget nih hubungan ini nggak bisa dipertahankan, aku sadar banget hubungan ini membahayakan aku, membahayakan kamu, atau keduanya. Jadi dia bertanya ke dirinya sendiri, ini harus dipertahankan atau enggak sih sebenarnya. Karena dia tahu nih dijalanin pun nanti akan ada waktunya gitu loh, kayak bom waktu, tiba-tiba nanti yang kayak ya mau nggak mau hubungan ini harus selesai gitu, akhirnya tetap aja menyakiti dia atau menyakiti kamu. Nah timbullah pertanyaan, apakah dia harus mempertahankan hubungan ini atau enggak ya. Kalau misalnya kalian itu udah selesai, udah putus, udah berakhir ya, ini dia suka membicarakan kamu ke teman-temannya, ke orang-orang terdekat, entah dia lagi kangen atau mungkin kamu posting update sesuatu, atau bisa juga kalau dia masih menyimpan perasaan ke kamu, dia tuh suka sharing lah ke teman-temannya kayak gue tuh sebenarnya masih kayak ada feeling, kenapa ya gue inget dia terus, gue tuh kayak belum move on, bla 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 and bla. Jatuhnya dia masih suka flashback tentang kamu ya. Kenapa aku bilang ini nih kayak aku masih bertanya-tanya ini kalian masa lalu atau enggak, karena di sini beberapa memang ada yang kayak ini masih berhubungan tapi nggak jelas putus atau enggaknya. Nah beberapa dari kalian juga ada yang memang udah berakhir, udah selesai ya. Jadi kalian sesuaikan aja sama cerita kalian masing-masing. Dari seringnya konflik, marah ya, dari seringnya ribut-ribut itu, kamu emosi, dia emosi ya, muak-muak itu hal-hal yang dipendam padahal tuh tahu ini hubungannya ada sisi negatifnya tapi suka denial. Ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga cinta, ya udahlah nggak apa-apa nanti juga berubah gitu. Nah akhirnya ada seseorang, mungkin dia, jadi dia makin ini nih guys, pikirannya makin lama makin mengkerucut, timbullah pertanyaan,
apakah aku harus menyerah di hubungan ini? Kayak gitu guys. Karena dari mereka juga dia melihat ini hubungannya kok jadi rapuh ya, yang tadinya terlihat strong ya, wah perasaan dia full, kamu juga full, sama-sama mau effort banget untuk mempertahankan, wah hubungannya strong. Tapi kalau lama-lama gara-gara terlihat ada tanda-tanda red flag itu ya guys, akhirnya terlihatlah kayak salah satunya makin kayak mungkin capek, salah satunya jadi cuek, salah satunya mungkin fokus ke hal lain, bla bla bla. Akhirnya dia ngerasa hubungannya kayak rapuh, hubungannya kayak nggak terlalu sehat seperti sebelumnya, atau mungkin sebelumnya sehat, terlihat sehat, padahal ya sebenarnya denial aja, sebenarnya juga red flag gitu ya. Gitu ya. Coba hitung hari apa di video ini aku berapa kali ngomong red flag. Ya aku nggak tahu sih sebenarnya ini hubungannya red flag atau enggak. Sebenarnya nggak terlalu terlihat jelas di sini. Bener-bener yang kayak wah dia nyakitin kamu atau kamu nyakitin dia, apalah gitu ya contoh red flagnya. Cuma aku apa ya, kayak supaya kalian kebayang aja ini jalan ceritanya nih gimana gitu loh. Kenapa hubungannya tiba-tiba kayak ada yang sedih-sedih gitu ya, ada yang sadar ini bikin terluka nantinya, apalah. Jadi aku contohin aja, mungkin ada hal-hal red flag di hubungannya ya. Sebenarnya ya guys, red flag itu bukan berarti contoh kayak kamu lah ya, ada sifat negatifnya atau dia ada sifat negatifnya, nggak selalu kayak gitu. Contoh ini hubungannya kamu sama dia ada perbedaan agama, nah itu bisa dibilang red flag. Kenapa red flag? Karena ada tanda-tanda di mana hubungan kalian tuh kayak nggak bisa bersama atau nggak bisa bersatu ke depannya, ya kan? Kalau bisa bersatu kak, itu kan perbedaan agama bukan berarti red flag. Ya berarti kamu sama dia nggak mempermasalahkan itu, ya berarti nggak red flag gitu. Cuma kan di negara kita ya tercinta ini kan untuk yang perbedaan agama masih tabu gitu ya. Jadi bisa dibilang ya beberapa orang bilangnya red flag karena ada tanda-tanda nggak bisa bersamanya itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya masih bisa bersama dengan perbedaan agama ya gak apa-apa juga gitu ya kan. Udah sepertinya itu aja ya guys. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini aku mau cek zodiaknya. Sebenarnya aku mau pakai kartu-kartu oracle, tapi ternyata cuma berapa kartu udah cukup ya untuk waktu yang kurang lebih 30 menit ini ya. Maaf ya kalau agak-agak ada suara hujan, aku nggak akan bilang itu berisik, tapi kayak maaf kalau aku nunggu hujan reda, kayaknya nggak reda karena pas aku mulai bikin video hujannya turun. Kan udah semangat banget nih, udah ready semuanya, masa aku karena hujan kita nggak bikin video gitu kan. Ntar besok-besok lagi ya kan, padahal udah ditanya netizen mulu di TikTok, di IG, aku di teror-teror video-video gitu ya kan. Kak Dinda aku lagi libur nih college, apa libur kuliah, aku mau denger video Kak Dinda. Bisa aja ya kan, padahal mah subscribe enggak ya kan, tapi nanya video mulu. Coba ngaku subscribe enggak kan, tapi sosok kecintaan sama video-video aku. Peres lah kalian mah. Oke, ada Sagittarius, Virgo, Aries, Leo, Cancer, Pisces, and the last two is Aquarius dan Gemini. Oh iya, baru aja kemarin aku tuh ulang tahun kan. Kalian nggak mau ucapin doa-doa baik untuk aku di tahun ini. Februari kan aku coba kasih ucapan yang indah-indah, semoga diaminkan oleh semesta, Allah, malaikat-malaikat, nabi-nabi, dan semesta alam. Inisial huruf
pasti nanti kalian komen, ada pasti yang komen kemana aja gitu deh. Kalau yang suka nanya kemana aja berarti gak follow IG aku atau gak follow TikTok aku. Aku tuh lagi rajin banget bikin video TikTok loh, nggak tahu kenapa. Kalau aku hilang di YouTube, aku biasanya TikTok atau IG. Tapi juga aku di IG jarang update. Ini udah kayak aku update tuh cuma buat update zodiak doang guys, serius. Terus aku habis itu ngilang lagi. Kayaknya untuk 2 bulan terakhir ini aku ngilang aja gitu di IG. Nggak tahu kenapa, kayak nggak punya mood untuk buka-buka Instagram. I don't have any reason to aktif di Instagram ya kan. Ada Lion, kok Lion, ada LAME Q H N B F T X R dan J. Oke, itu aja gengs. Thank you yang sudah menyimak, dan sorry kalau ada kata-kata yang tidak penting di luar readingan ini. Kalau kalian gak suka, skip aja, gak usah ditonton karena aku juga gak maksa. Okay, thank you for watching. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.